Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu ruang lingkup penjas anak berkebutuhan khusus tentang epilepsi. Next. Yang beranggotakan yaitu Arifatul Farida, yang kedua Ekni Bian Nasrutomo, dan yang terakhir yaitu Anggudita Fahrian. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami yaitu Ekni. Tempat dan waktu dipersilakan. Topik pembahasan. Yang pertama pengertian epilepsi, yang kedua klasifikasi epilepsi, yang ketiga penyebab epilepsi, yang keempat karakteristik epilepsi, yang kelima penanganan epilepsi, yang keenam pembelajaran ABK, ketujuh pembelajaran adaptif epilepsi. Selanjutnya pengertian epilepsi. Epilepsi merupakan penyakit pada gangguan sistem pada saraf pusat yang mengakibatkan suatu pola dalam aktivitas berjalannya otot yang tidak normal. Penyakit epilepsi ini salah satu penyakit yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan tubuh anak yang terkena epilepsi. Penyebaran penyakit ini sangat luas, hampir seluruh dunia ada anak yang mengalami penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi mempunyai nama lain yaitu AYAN, yang memiliki kondisi tiba-tiba mengalami kejang-kejang tidak sekali tetapi berulang-ulang. Pada saat kejang-kejang, sel saraf bagian sistem saraf mengalami kejadian impuls listrik yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya perilaku yang tidak dikendalikan oleh individu. Klasifikasi epilepsi. Yang A, bagian parsial atau vokal. Yang pertama, bagian parsial sederhana, tanpa gangguan kesadaran. Yang pertama dengan gejala motorik, yang kedua dengan gejala sensorik, yang ketiga dengan gejala otonomik, yang keempat dengan gejala fisikis. Yang kedua, bagian parsial kompleks dengan gangguan kesadaran. Awalnya parsial sederhana, kemudian diikuti dengan gangguan kesadaran. Dengan gangguan kesadaran sejak awal bangkitan. Yang ketiga, bangkitan umum sekunder atau tonik-klonik, kronik atau klonik. Bangkitan parsial sederhana berkembang menjadi bangkitan umum. Yang kedua, bangkitan parsial kompleks berkembang menjadi bangkitan umum. Yang ketiga, bangkitan parsial sederhana berkembang menjadi parsial kompleks dan berkembang menjadi bangkitan umum. Klasifikasi yang kedua, bagian umum, konsul atau non-konsul. Ciri khas serangan adalah durasi singkat onset dan terminasi mendadak. Frekuensi sangat sering terkendala, disertai klonik pada mata, dagu, dan bibir. Yang kedua, bangkitan mioklonik. Kejang mioklonik adalah kontraksi mendadak sebentar yang dapat umum atau terbatas pada wajah, batang tubuh, satu atau lebih ekstremat, atau grup otot dapat berulang atau tunggal. Yang ketiga, bangkitan tonik merupakan kontraksi otot yang kaku menyebabkan ekstremitas menetap dalam satu posisi. Biasanya terdapat deviasi bola mata dan kepala ke satu sisi. Dapat disertai rotasi seluruh batang tubuh. Wajah menjadi pucat kemudian merah dan kebiruan karena tidak dapat bernafas, mata terbuka dan tertutup. Konjungtivitas tidak sensitif dan pupil diatasi. Yang keempat, bangkitan atau atonik merupakan berupa kehilangan tonus, dapat terjadi secara fragmentasi, hanya kepala jatuh ke depan atau lengan jatuh tergantung, atau menyeluruh sehingga pasien terjatuh. Yang kelima, bangkitan klonik. Pada kejang tipe ini tidak ada kompak tonik, hanya terjadinya kejang kelocot. Dijumpai terutama sekali pada anak. Yang terakhir, yang keenam, bangkitan tonik klonik merupakan suatu kejang yang diawali dengan tonik saat kemudian diikuti oleh gerak klonik. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab epilepsi. 1. Usia. Epilepsi umumnya dialami oleh usia anak-anak dan lansia. Meski demikian, kondisi ini juga dapat dialami oleh semua kalangan yang memiliki resiko kena epilepsi. 2. Genetik. Riwayat kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga dapat menjadi pemicu penyebab epilepsi. 3. Cedera pada kepala. Cedera pada kepala dapat menjadi penyebab epilepsi. 4. Stroke dan penyakit vaskular. Stroke dan penyakit pembuluh darah vaskular lainnya dapat menyebabkan kerusakan otak yang dapat memicu kondisi ini. 5. Infeksi otak. Peradangan pada otak atau sumsum tulang belakang dapat meningkatkan resiko terkena epilepsi. 6. Riwayat kejang di masa kecil. Kejang dapat disebabkan oleh demam tinggi. Pada kondisi ini, anak lebih rentan mengalami epilepsi. Next. Faktor-faktor penyebab epilepsi.
Faktor idiopatik atau primer. Faktor penyebab epilepsi idiopatik atau faktor epilepsi primer ini penyebabnya oleh faktor genetik atau keturunan. Dalam faktor genetik ini biasanya penyakit yang diwariskan dari orang tuanya yang menurun ke anak yang bisa disebut anggota keluarga memiliki penyakit epilepsi dari orang tua atau nenek moyang yang memiliki dasar gen dapat memberikan gejala awal seperti ketika bayi, kanak-kanak, ataupun usia remaja. 2. Faktor simptomatik atau sekunder. Faktor penyebab epilepsi simptomatik atau faktor epilepsi sekunder ini bisa diketahui penyebabnya. Faktor penyebabnya seperti penyakit stroke, cedera pada kepala, infeksi pada sistem saraf dan gangguan perkembangan serta kerusakan otak. Penyakit stroke, cedera pada kepala, infeksi pada sistem saraf, dan gangguan perkembangan dan kerusakan otak. Next. Karakteristik penderita epilepsi. 1. Umur. 2. Jenis kelamin. 3. Riwayat kejang. 4. Status gizi. 5. Jenis terapi. 6. Riwayat keluarga. 7. Demam. Next. Penanganan penderita epilepsi. Pencegahan epilepsi. Selain dengan obat, penanganan epilepsi juga perlu ditunjang dengan pola hidup yang sehat seperti olahraga secara teratur, tidak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan serta diet khusus. 2. Pengobatan epilepsi. Obat untuk mencegah terjadinya kejang yaitu obat yang dapat menahan gejala epilepsi sehingga mengidapnya dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Kejang-kejang pada pengidap epilepsi perlu ditangani dengan tepat adalah untuk menghindari terjadinya situs yang dapat berakibat fatal, misalnya terjatuh, tenggelam, atau mengalami kecelakaan saat berkendara akibat kejang. Next, proses pembelajaran ABK dalam penjas. Untuk membantu para guru pendidikan jasmani, pengembangan strategi pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus, diperlukan metode yang tepat sebagai cara dalam menyampaikan materi kepada siswa. Menurut Tarigan, ada 4 macam metode pembelajaran pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus. 1. Bagian. Tugas-tugas gerak dipelajari dan dilatih bagian demi bagian. Biasanya metode ini diterapkan apabila struktur gerak cukup kompleks sehingga diperkirakan dengan mempelajari bagian demi bagian akan memberikan hasil optimal. 2. Keseluruhan. Pembelajaran dengan metode keseluruhan merupakan aktivitas gerak yang dilakukan secara keseluruhan. Metode ini biasanya digunakan untuk melatih teknik dan gerakan yang sederhana atau apabila keseluruhan serangkaian gerak dari satu teknik olahraga tidak bisa dipecah menjadi bagian-bagian. 3. Gabungan. Modifikasi metode dengan cara mengubahnya menjadi kombinasi keseluruhan, bagian, keseluruhan umumnya memberikan kemudahan dan keuntungan bagi siswa berkebutuhan khusus. Semakin simpel langkah-langkah pembelajaran yang diberikan pada anak, semakin besar peluangnya untuk menguasai tugas-tugas gerak yang diajarkan. 4. Menyampaikan penjelasan dan peragaan. Melalui penjelasan dan demonstrasi, para siswa berkebutuhan khusus lebih terdorong dan termotivasi untuk melakukan tugas gerak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh hasil dalam setiap pembelajaran. Baik, proses pembelajaran adaptif penderita epilepsi. Yang pertama yaitu pengembangan gerak, yaitu ada pertama gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat, yang kedua gerakan-gerakan yang berpindah tempat, yang ketiga gerakan-gerakan keseimbangan, dan kemudian yang kedua yaitu olahraga dan permainan. Olahraga permainan yang bersifat rekreatif, permainan lingkaran, olahraga dan permainan beregu, olahraga senam dan aerobik, kegiatan yang menggunakan musik dan tari, olahraga permainan di air, olahraga dan permainan yang menggunakan meja. Yang terakhir yaitu kebugaran dan kemampuan gerak, yaitu aktivitas meningkatkan kekuatan, kelentukan, kelincahan, kecepatan, dan daya tahan. Next, berikut adalah foto pembelajaran pada penderita epilepsi. Berikut di dalam foto tersebut terdapat dalam upaya pendekatan dan pembelajaran pada penderita dari epilepsi. Adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.